kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan senantiasa menuntun dalam hidup kita. Dan firman Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara-saudara kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai pencobaan, tapi kalau kita berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, dengan iman katakan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Rajaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Saya persilakan Pak Winardi memanjatkan doa. Pak Win. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kau yang kunantikan Tuhan. Ya Tuhan. Kau yang kusembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Yesusku. Oh, haleluya. Ya Rajaku. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh datang ke rumah-Mu. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa-dosa kami. Dari pikiran kami, perkataan kami, serta tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami siap membuka hati kami. Lawat kami ya Tuhan. Jamah hati kami ini semua ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami. Rendahkanlah hati kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Serta layakkan kami ya Tuhan. Agar kami layak untuk bersekutu dengan Engkau. Dan kami layak untuk menerima kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap membuka hati kami. Untuk kami membuka hati, ya Tuhan, menerima akan kebenaran firman-Mu. Oh, Yesus, dan kami percaya di saat kami membuka hati kami, dan Tuhan masuk, maka perkara besar kami boleh alami dengan Engkau ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan. Berikanlah hamba-Mu kekuatan, dan turunkan urapan-Mu yang luar biasa kepada hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, apapun yang boleh disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini, mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang disampaikan hamba-Mu memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan ruangan ini, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan ke ruangan dari ruangan ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh melingkupi kami semua. Dan kami boleh merasakan mujizat dan urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan mengubah hati dan pikiran kami untuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralasan doa kami, ucapan syukur kami, serta permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Gong Sifatce. Puji Tuhan, hari-hari ini kita bersyukur untuk saudara kita jemaat Tuhan yang Tionghoa ini hari raya tahun baru ya. Tahun berapa? 2572 kalau tidak salah. Benar ya?
Bu Magda bener. Ya, puji Tuhan ya. Saudara, biasanya di hari-hari semacam ini kita berkumpul, ya itu kebaikannya, berkumpul, makan bersama, terus mengharapkan, ya mengharapkan hari yang baik, tahun yang baik. Sudah penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh bahagia, dan masa depan yang ada harapan. Saudaraku, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang tangan Tuhan. Bagaimana apa yang diharapkan hidup kita tentu ada di dalam tangannya Tuhan, ya. Itu yang terbaik. Kita baca dalam kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Ulangan 3:24 kita akan bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama ya. Ulangan 3:24. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah menamakan di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan. Puji Tuhan. Ya, itulah sudah hari-hari ini. Silakan duduk. Tuhan memperlihatkan kebesaran Tuhan, tangan yang kuat dan perkasa, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dikatakan di sini tidak ada di bumi dan di langit yang dapat melakukan perbuatan perkara seperti yang Tuhan kerjakan. Ya, tidak bisa ada kebanggaan pada manusia, kepada siapapun juga, kecuali Tuhan kita yang kita sembah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kebesaran apa dan tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang bisa kita ketahui. Ya, saudara, tangan Tuhan yang perkasa dan yang kuat telah menciptakan kita. Ya, telah menciptakan kita. Atau saya mau minta tolong ini Pak Dani ke sini. Untuk membacakan ya Pak Dani ya. Karena sesungguhnya kata firman Tuhan, langit dan bumi diletakkan oleh Tuhan, dasar dan langit dan bumi itu perbuatan tangannya. Keajaiban tangan Tuhan yang menciptakan. Kita bisa baca dalam Ibrani 1 ayat 10. Ibrani 1 ayat 10. Ibrani 1 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan pada mulanya, ya Tuhan, ya, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Ya, bumi, langit adalah perbuatan tangan Tuhan. Bukan saja langit dan bumi, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara dan saya adalah perbuatan tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, manusia, yang membentuk kita dari tangannya. Ya, kata firman Tuhan. Baik, kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Allah membentuk manusia
dari debu tanah Ya, dan menghembuskan nafas hidup ke ya, dalam hidungnya. ya, puji Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, puji Tuhan. Jadi pada mulianya Adam dan Hawa, manusia ciptaan yang pertama itu dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Sampai hari ini pun walaupun tidak semata-mata tangan Tuhan, tapi Tuhan ikut berkarya di dalam penciptaannya manusia yang dari benih laki-laki dan perempuan. Itu dalam pertemuannya Tuhan berkarya membentuk kita. Ya, sudah sampai hari ini manusia tidak bisa lepas dari karyanya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur pada Tuhan kalau kita dijadikan oleh Tuhan, kalau kita dibentuk oleh Tuhan dan bisa kita hidup ya sampai hari ini. Dari generasi ke generasi sebenarnya manusia harus bersyukur seperti yang dikatakan, biarlah orang yang bernafas bersyukur dan memuji Tuhan. Ya, saudaraku dalam itu dalam Mazmur, ya Mazmur 150 kan. Semua yang bernafas harus bersyukur, harus memuji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya karena kita dicipta, dibentuk oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan sendiri, oleh karyanya Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saudara, kita harus bersyukur, berterima kasih tentunya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Hidup yang paling aman, ya, tentunya hidup ya di tangannya Tuhan yang kuat dan yang berkuasa. Sudah, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-6 ya, dan ayatnya yang ke-16. Mazmur 31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saya ulangi, ayat ke-6. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Iya. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ayat Iya. yang 13. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Oh, 16. Oh, maaf, 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita dalam tangannya Tuhan, dalam genggamannya Tuhan, nyawa kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan bebas, kita akan terlepas dari segala musuh-musuh kita yang mengejar kita. Ya, saudaraku, seringkali kita di dunia ini banyak musuh-musuh, banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita berada dalam tangannya Tuhan, maka kita dikatakan akan bebas dan kita akan terlepas dari tangan musuh-musuh kita dan orang-orang yang benci mengejar kita. Ya, sudah pasti kita akan ditolong oleh Tuhan dalam tangannya Tuhan. Kita akan dibebaskan, kita akan dilepaskan dari tangan-tangan musuh. Itu sebabnya hidup kita selain kita harus memuji dan menyembah Tuhan, maka kita harus berserah kepada Tuhan di dalam tangannya. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan dalam tangan Tuhan, karena di tangan Tuhanlah ya kita akan dibebaskan, kita akan dilepaskan dari segala musuh dan bencana-bencana yang akan terjadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti kalau kita jatuh pun, kita lebih baik jatuh bukan di tangan manusia, tapi jatuh di tangannya Tuhan.
Karena Tuhan adalah penuh kasih sayang kepada kita. Kita baca dalam 1 Tawarik pasalnya 21 ayat yang ke-13. Ini adalah kisah di mana Daud sempat berbuat kebodohan, kesalahan, bahkan itu dipandang oleh Tuhan sesuatu dosa. Ya, kesalahan yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi Daud, dia berkata, lebih baik aku jatuh ya di tangan Tuhan. Ya, kita baca itu. 1 Tawarik. 1 Tawarik 21 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad. Ya, berkata kepada Gad, Nabi Gad atau hamba Tuhan Gad ini yang menegur Daud. Sangat susah hatiku. Ya, sangat susah hatiku, hatinya Daud ya. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ya, janganlah aku jatuh di tangan manusia. Saudara, apa yang terjadi pada Daud kali ini? Saudaraku, Daud satu saat dia dibujuk oleh iblis atau kena bujukan iblis, ya, di mana Daud suruh menghitung bangsa Israel, ya, saudara. Dan dia memerintahkan kepada Yoab untuk menghitung rakyatnya, baik itu rakyat Israel, bangsa Israel maupun Yahuda. Karena Daud sempat menjadi raja Israel, tapi juga raja Yahuda. Jadi suruh menghitung. Dan terjadilah Yoab menghitungnya, walaupun sebenarnya tidak sepaham dengan hatinya, tapi karena perintah raja dia lakukan. Ya. Pada ayat yang keempat. 1 Tawarik 21 ayat yang keempat. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Ya, terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Ya, untuk apa? Dia keliling-keliling untuk menghitung ya Israel atau tentaranya tepatnya ya, dan juga Yahuda. Maka terhitunglah orang Yahuda itu ada 1.100.000 ya, orang ya. Pada ayat yang kelima, baiklah kita baca ya. Ayat yang kelima, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Ya, jadi tentaranya ini yang bisa berperang, pegang pedang, itu ada 1.100.000 orang yang bisa memegang pedang. Terus. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang yang dapat memegang perang. Sudah, kenapa kok hanya menghitung saja mencacah jiwa kok jadi kesalahan? Sudah ya. Ini berkenaan dengan hati. Ya. Sebab dengan adanya begitu banyak tentaranya, pengikut Daud, maka Daud menjadi sombong. Daud menjadi besar hatinya. Ya, tinggi hatinya. Seolah-olah peperangan yang dia kerjakan itu karena kekuatannya. Saudaraku, jangan sampai kehidupan kita, keberhasilan kita anggap bahwa itu adalah karena kemampuan kita, karena kebisaan kita, karena kekuatan kita. Itu bisa menjadi salah di hadapan Tuhan, seperti Daud ini. Ya. Kenapa? Sebenarnya dengan menghitungnya saja tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu ya tadi. Dengan orang yang banyak, tentara yang banyak, seolah-olah peperangannya Daud ini adalah, keberhasilannya Daud adalah karena rakyatnya, pengikutnya yang banyak. Karena
kepandaiannya Daud yang bisa mengkoordinir begitu banyak. Itu yang menjadikan Tuhan akhirnya tidak berkenan. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Tetapi hal jahat itu di mata Allah. Iya. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Iya, hal itu jahat di mata Tuhan. Ya, Tuhan berkata, oh, itu jahat. Karena Daud jadi rasa sombong, bangsa Israel menjadi rasa percaya dirinya begitu melebihi Israel. Karena pikirnya rakyatnya banyak, temannya banyak. Ya, jadi keberhasilannya karena diri sendiri. Jemaat Tuhan, kalau sudah bisa diberkati oleh Tuhan, sudah bisa menjadi orang yang diberkati, orang yang sukses, ya sudah harusnya jangan jadi sombong, tetap rendah hati. Dan keberhasilan kita itu dikarenakan ada Tuhan yang membuat kita berhasil. Amin, saudara. Ya, ingat kalau sudah diberkati bisa berhasil, ya biasanya ini saya perhatikan jemaat Tuhan, ya tadinya dari sekolah minggu begitu rendah hati, ya sampai SMA rendah hati, terus sudah mulai kuliah dan menjadi sarjana, wah sudah mulai menganggap gereja itu kecil, ya dia jadi sombong karena kesarjanaannya. Jemaat Tuhan yang tadinya biasa-biasa saja, tapi setelah diberkati oleh Tuhan dengan limpah menjadi tinggi hati. Jadi sombong karena pikirnya keberhasilannya dia, ya kesuksesannya dia itu dikarenakan karena kerja kerasnya dia, karena kepandaiannya. Ya bisa itu menimpa hamba Tuhan, bisa itu menimpa jemaat Tuhan seperti orang Israel dan Yahuda. Dan itu Tuhan menganggap dikatakan di sini, itu jahat di mata Tuhan. Ya, itu ditegur oleh yang namanya tadi Nabi Gad. Ya. Terus ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, Ya. Aku telah sangat berdosa. Aku telah sangat berdosa. Karena melakukan hal ini. Karena melakukan penghitungan tadi, mendaftar seolah-olah besar rakyatnya yang berperang, bisa berperang, ada 1.100.000 ditambah plus ditambah 470.000 orang Yahuda. Ya, jadi begitu besar. Padahal bangsa ini tadinya bangsa yang kecil, ya, dan Tuhan berpihak kepadanya, makanya Tuhan memberikan kemenangan, keberhasilan. Tapi Daud menyadari, aku sangat berdosa karena aku melakukan hal ini. Terus, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Perbuatanku sangat bodoh. Ya, Daud menyesal. Tetapi tetap Tuhan tidak suka, ya, harus menghukum. Dan Tuhan memberikan pilihan kepada Daud, ya. Coba terus dibaca ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. Ya, Gad pelihat atau hamba Tuhan atau imam pada saat itu, ya. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Ya, pilihlah. Pilihlah, 3, ya. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ya, ada 3 hal, 3 perkara yang menjadi hukuman. Dosa pada zaman itu tetap ada hukumannya. Saya ada hukumannya dan suruh memilih 3 hal. Apa pilihannya? Yang pertama 3 tahun. Ya, kelaparan, terjadi kelaparan di negeri itu.
3 bulan dikejar oleh musuh, itu yang kedua. Ya, dikejar dan kalah tentunya. Ya, dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan yang ketiga, 3 hari masa penyakit datang. Ya. Atau bisa dibaca pada ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah Gad kepada Daud. Lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih Ya, pertama gimana pilihannya? 3 tahun kelaparan 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Iya, jadi kalah ya. Dikejar oleh musuhnya, lari dari musuhnya. Terus yang ketiga, Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan Ya. malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. iya, dia harus menyauti kepada hamba Tuhan yang namanya Gad ini, pelihat. Saudara ya, harus memilih. Itu sebabnya Daud berkata, aku sangat susah hatiku. Ya, biarlah lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ya, ayat 13 sudah dibaca? Sudah ya? Coba dibaca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ya, akhirnya Daud memilih lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada di tangannya manusia. Kalau di tangannya Tuhan itu tangan yang penuh ya besar belas kasihan. Tuhan tidak akan semena-mena menghukum kepada kita. Saudaraku, seringkali kita berbuat kesalahan. Kesalahan kita tidak besar, kesalahan kita cuma sombong tadi. Ya, cuma sombong. Tetapi itu membuat fatal, membuat celaka dalam hidup kita. Ya, mari kita belajar untuk hidup ya, tidak mau menurut suara iblis, ya, menurut suaranya setan ya, yang membujuk kita. Seperti Adam, Hawa kena bujuk suaranya iblis. Ya. Sudah, mari kita selalu dengar firman Tuhan supaya kita tidak terbujuk, tidak tertipu dengan muslihatnya iblis. Ya. Dalam ayat 1 jelas di sana dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Ya, coba dibaca. 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iya, ini bujukannya iblis. Rupanya Daud ya. Jadi iblis seringkali membujuk kita. Ya, lebih baik kita mendengar suara Tuhan daripada mendengar suaranya iblis. Ya, suara Tuhan itu sebenarnya dasarnya firman. Jangan hanya dengar-dengar suara Tuhan tapi tidak ada dasar firman saya. Ya, tapi kita dasarnya firman Tuhan. Kalau kita seringkali kredibel bisa dengar suara Tuhan, ya itu yang menjadi timbangannya. Ya, yang menjadi penimbangnya adalah firman Tuhan. Saudara, benar atau enggak ada dalam firman Tuhan atau enggak? Kalau enggak ada itu bisa merupakan suara daging kita manusia atau suara dari iblis. Ya. Nah, Daud ini tertipu dengan suara iblis. Ya. Saudara, mestinya enggak usah mainan keran karena suaranya mengganggu. Gloria ya.
Ya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya ya kalau Daud berkata, aku lebih baik jatuh di tangannya Tuhan daripada di tangannya iblis ya atau manusia, maka akhirnya Tuhan membuat yang paling ringan, yaitu 3 hari kena penyakit sampar. Di seluruh Israel ada penyakit sampar. Saudaraku, dan yang tewas 70.000 orang yang tewas. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya maka itulah. Tapi sementara wabah menyerang, yaitu sampar, pada akhirnya Tuhan melihat itu berkata, cukup, karena Tuhan penuh belas kasihan. Ya, saya yakin ya yang terjadi penyakit corona ini, kalau kita minta belas kasihan dari Tuhan, ya maka Tuhan akan menurunkan tensinya. Ya, coba kita baca ayat yang ke-15. Pada akhirnya Tuhan melihat ayat 15. Karena Tuhan penuh belas kasihan. Ayat 14 lebih dulu boleh. Saya yakin ya yang terjadi penyakit corona ini 70.000 orang. iya, 70.000 orang. Terus Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Tuhan menyesal atas malapetaka yang didatangkannya. Saya yakin hari-hari ini Tuhan juga menyesal atas manusia. Ya, dia atas penyakit yang ada. Tuhan sebenarnya ingin supaya hidup kita ini bahagia. Manusia ini diberkati, berhasil, sukses ya. Itulah kerinduan Tuhan. Ya. Tapi karena kesalahan-kesalahan yang seringkali membuat Tuhan akhirnya memberikan pelajaran. Sudah memberikan pelajaran kepada manusia. Terus setelah malaikat turun, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Menyesal Tuhan atas malapetaka. Terus lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Turunkan tanganmu, jangan diacungkan. Jangan tangan Tuhan diacungkan, tapi turunkan tanganmu. Ya, tangan malaikat teracung itu hukuman, tapi tangan Tuhan, kalau tangan memberkati berbeda, saudara ya. Tangan memberkati, kalau teracung itu sedang ngancam. Ya, teracung. Ya, terus. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Jebus. Iya. Jadi tangan Tuhan turun, ya tidak teracung lagi, dan berhentilah tulah itu. Saudaraku, kalau kita baca nanti selanjutnya, tulah itu bisa berhenti karena ada korban, ya. Dan korban yang sesungguhnya adalah korban Yesus Kristus, ya, di atas Golgota. Atau sudah bisa baca, tetap ayat 29, pasalnya tetap 1 ayat yang ke-9. 29. Iya. Ya, demikian firman Tuhan. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Iya, di Gibeon ya. Sehingga menjadi berhenti. Ya, saudara ya. Apa yang jadi musibah berhenti. Sudah cukup dikatakan tadi, cukup karena hati Tuhan penuh belas kasihan, kasih sayang yang besar.
sehingga sebenarnya tidak rela kalau manusia ini menderita, saudara. Hari ini, saudara, kalau sudah di dalam penderitaan sebenarnya hati Tuhan juga tidak rela. Tuhan ingin supaya kita, ya kasihnya Tuhan supaya kita diberkati. Dan bentuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi lebih baik di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Ya, kejatuhan dari Daud lebih baik di tangannya Tuhan. Sebab Tuhan berkerinduan ingin selalu memegang tangan kita, menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Itulah keinginan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan Mazmur 139 ayat 10. Ya. 139 ayat 10. Mazmur 139 ayat yang ke-10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, Iya, dan juga tangan kananmu memegang aku. juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kanannya memegang aku. Ya. Jadi kerinduan Tuhan, tangannya ingin menuntun kita dan tangan kanannya memegang kita, ya, dituntun. Ini bagikan ayah kepada anaknya. Dia tidak merelakan anak yang kecil, ya, itu berjalan sendiri di tengah-tengah situasi yang rawan dengan jurang, rawan dengan jebakan-jebakan. Jadi tangan Tuhan ingin menuntun kita selalu. Tapi yang seringkali terjadi, kita tidak mau dituntunnya. Ya, seringkali kita tidak mau dituntun. Pikirnya kita sudah bisa sendiri. Ya. Tadi dikatakan biarlah hidup kita, nyawa kita di tangannya Tuhan, diserahkan di dalam tangannya. Karena kita akan bebas dan akan terlepas dari musuh-musuh kita yang mengejar kita. Sekarang Tuhan ingin memegang tangan kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak berjalan sendiri dan pada akhirnya kita akan jatuh ke lubang. Ya, hati orang tua itu dia menginginkan itu, ya, supaya tetap tangan anaknya dalam genggamannya, sudah tetap dalam genggamannya. Saudara, enggak tahu kalau mungkin kalau bapak ibu sekarang mungkin kepinginnya anaknya bisa cepat mandiri. Tetapi bagaimanapun juga anak masih belum tahu apa-apa. Ya, belum tahu apa-apa. Dia enggak mengerti ada lubang, ada tempat seringkali bisa madui kita ini nyandung rintangan-rintangan. Ya, saya kalau bicara gini tuh saya ingat waktu kecil, saya. Kalau saya kecil setelah nonton bioskop saya kan ngantuk, saya. Ya, saya lebih senang dipegang tangannya oleh ibu saya, ya. Dan saya sambil jalan sambil ngantuk, saya. Dan saya percaya betul tidak mungkin saya dijebloskan masuk di jurang, saya. Tapi kalau teman-teman yang pegang tangan kita, kalau ya sama sebaya, biasanya tahu ini ngelendot, wah ini ngantuk ini saya. Sengaja disasar saya. Ya, itu kita sering. Karena apa? Kalau di desa kan enggak ada, jarang pakai transportasi. Jadi jalan, kalau pergi nonton malam itu sudah ngantuk itu ya pegangan tangan sama-sama, atau kalau sama orang tua yaitu ya minta dipegang tangannya, saya, karena sudah ngantuk. Dan kalau sama orang tua terlalu percaya, tidak mungkin disasarkan atau dijeglongkan di tempat lubang, atau toh ada yang sedikit lubang aja tetap diselamatkan, dipegang tangannya.
supaya tidak sampai tersandung. Saudara, tetapi kalau sesama biasanya gitu, saudara. Ya, kecil kan rangkul-rangkulan gini, saudara. Ya, yang di tengah enak, saudara. Sambil ngantuk. Tapi yang di pinggir-pinggir kadang-kadang ya itu wah ini ngelendot ini saya ngantuk. Sasarno, saudara. Ya, ya, itu manusia. Tapi kalau Tuhan demikian seperti tangan orang tua terhadap anaknya. Sehingga dikatakan tadi tangan kanannya ingin selalu menuntun kita. Ya, ingin selalu tangan kanannya, tangan yang kuat, tangan yang perkasa. Ya, dia akan selalu memegang kita, tangan kanannya. Seperti Bapa ingin melakukan menuntun kepada anak-anaknya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kapan hidup kita selalu dipegang oleh Tuhan? Ya, kapan hidup kita selalu dipegang, dituntun oleh tangannya yang kuat dan yang perkasa. Ya, yang maha kuasa. Kita baca Yesaya 40 ayatnya yang ke-10, kita lebih dulu baca dan 11. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 10 dan 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Tuhan Allah ya. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Iya, dengan tangannya yang berkuasa. Saudara ya. Lihat, Tuhan datang dengan tangannya yang berkuasa, tangan yang kuat dan yang berkuasa ya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Iya, puji Tuhan. 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya Iya. dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Iya, jadi saudara, kalau kita ingin selalu dipegang dalam tangannya Tuhan, sebenarnya kita masuk dalam penggembalaan. Karena gembala di sini dikatakan seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, anak domba di pangku, ya di dalam pelukannya, ya, tetapi induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Karena ada yang gemuk, ada yang hamil, ya, maka domba-domba ini dituntunnya dengan hati-hati. Tapi anak-anak domba, kata firman Tuhan, di pangkuannya. Sudah, menghindari dari apa? Binatang-binatang buas. Sudah, jadi terus dilindungi oleh gembala yang agung kita adalah gembala besar, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu akan terus membela kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Mari jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau ingin selalu dalam genggaman tangannya, kita ya menghargai akan penggembalaan. Ya, karena gembala akan menghimpunkan ya dengan tangannya domba-dombanya, ya. Hilang satu saja, kata firman Tuhan, gembala itu tahu dan dia mencarinya di mana dia dapat menemukannya. Jadi setiap pribadi kalau kita menjadi domba penggembalaannya, Tuhan itu merawat, menuntun kita, bahkan tidak sampai kita tersesat. Ya, karena hilang satu, Tuhan cari. Setiap kali Tuhan hitung keluar masuknya domba-domba ini. Dan kata firman Tuhan, di mana gembala itu yang menjadi teladan, menjadi contoh jalan di muka, dan dia selalu berperang. Ya, ganti kita. Apabila musuh-musuh datang, tongkatnya dan
gadanya akan membela kita. Seperti yang dikatakan bagaimana kata firman Tuhan dalam Mazmur 23. Mazmur 123. Coba dibaca. Mazmur Ayat 1 23. mulai. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya. Ia membaringkan aku di padang Jadi yang kalau kita berumput. Tuhan menjadi gembala kita masuk dalam penggembalaannya, maka tidak akan kekurangan. Ya. Terus. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, dibaringkan di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, rumput hijau menjadi makanannya, jadi dia tidak sampai kekurangan, tidak sampai kekeringan. Ya, tetap mereka domba-domba itu ada yang haus dan tetap Tuhan pelihara dengan air yang tenang. Terus. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Iya. Terus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Tuhan beserta kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, puji Tuhan. Sudah cukup? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Iya, terus kan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Sudah, jadi mari kita tergembala dengan baik ya. Jangan mau pakai ya kita jalan sendiri. Ya kita mau melebihi. Ya kita maunya memisahkan diri ya. Bahkan seringkali kita mendahului Tuhan. Ya. Karena rumput, karena makanan. Itu biasanya kambing, tidak mau diatur. Tapi kalau domba dia mau diatur. Gembala ada di muka, domba-dombanya di belakang. Tapi kalau kambing tidak. Apalagi bebek, menggembalakan bebek. Ya, bebek maunya di muka, gembalanya di belakang. Ya, kambing juga gitu. Ya, seringkali tarik-tarikan. Kecuali ada rumput di mukanya, dia mau jalan kadang-kadang. Ya. Saudara, ada makanan. Jadi sudah mari kita tergembala dengan baik. Karena dengan tergembala dengan baik, kata firman Tuhan, pada tangannya yang menuntun kita itu ada kekayaan, ada kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Ya, tangan Tuhan, tangan yang berkuasa. Kita baca 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12 mendekati ayat selesai. 1 Tawarik 29. Tawarik 29 ayat 12. Ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Ya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Iya, sudah. Jadi Tuhan itulah sumbernya kekayaan dan kemuliaan. Sudah. Dalam tangannya Tuhan bisa mengadakan segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan, kejayaan, dalam tangan Tuhan adalah kekuasaan, kebesaran dan mengokohkan segala-galanya. Bahkan dalam tangan Tuhan ya yang sanggup memberikan pertolongan dan yang sanggup memberikan kemenangan. Kalau kita dalam tangan Tuhan. Yesaya 41 sebagai ayat terakhir. Ya, Yesaya 41 ayatnya yang 10
Kita akan baca bersama-sama berdiri. Yesaya 40 ayat 41 ayat 10. Yesaya 41 Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, Amin. Jadi kalau sudah dipegang tangan kita, jangan sudah yang memegang. Kalau kita yang memegang tangannya Tuhan, mungkin kita bisa terlepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang kita, Tuhan tidak akan melepaskan. Dan kalau tidak, ya melepaskan tangan Tuhan, di sana ada kekuatan, ada kuasa. Di tangan Tuhan ada kejayaan. Di tangan Tuhan ada kuasa untuk membesarkan. Di tangan Tuhan mengokohkan segala-galanya. Dan di tangan Tuhan ada pertolongan. Di tangan Tuhan ada kemenangan. Puji Tuhan. Ya, dikatakan lebih baik jatuh di tangannya Tuhan daripada tangannya manusia. Ya, sudah berserah kepada Tuhan dengan penuh kepada Dia. Ya, jangan sampai dengan kekuatan sendiri. Langkah-langkah kita sendiri. Ya, dalam tahun baru biarlah kita senantiasa langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Langkah-langkah kita ditolong oleh Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ada nyanyian lama, Tuhan tuntunlah aku di sepanjang jalanku. Ya. Tuhan tuntunlah aku di sepanjang jalanku. Tuhan tuntunlah aku di sepanjang jalanku. Sertamu ku amanlah, cinta tinggal sertalah. Tuntun laku, Tuhan tuntunlah aku. Tuntunlah aku selalu, Tuhan tuntunlah aku. Engkau benteng jiwaku, ku berharap padamu. Kalau datang penggoda, Roh Suci beri kuasa. Tuntunlah aku, tuntunlah aku, Tuhan aku selalu, Tuhan tuntunlah aku. Baik, 3. Tuhan tuntunlah aku pada jalan yang lurus, sampai negeri yang indah.
dan susah. Tuntunlah aku, Tuhan tuntunlah aku. Tuhan tuntun aku selalu. Tuhan tuntunlah. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan. Mulai pertama. Tuhan tuntunlah aku. Kita bangkit berdiri. Di sepanjang jalanku. Perjalanan kita mungkin masih jauh. Biarlah Tuhan menuntun kita. Cinta tinggal sertalah. Tuntunlah aku, Tuhan tuntunlah aku. Tuntunlah aku selalu. Tuhan tuntunlah aku. Baik Tuhan, Engkau benteng jiwaku. Engkau benteng jiwaku. Ku berharap padamu. Kalau datang penggoda, Roh Suci beri kuasa. Tuntunlah aku, Tuhan tuntunlah aku. Tuntunlah aku selalu. Tuhan tuntunlah. Ayat ketiga. Tuhan tuntun aku terus pada jalan yang lurus sampai negeri yang indah. Amin. Tiada tangis dan susah. Tuntunlah aku, Tuhan tuntunlah aku. Berdoa, haleluya. Tuntunlah aku selalu. Tuhan tuntunlah aku. Tuntunlah aku. Terima kasih Tuhan atas ketetapan firman-Mu yang kami dengar dan kami terima saat ini. Sungguh firman-Mu itu menguatkan setiap kehidupan kami. Mengingatkan akan setiap pribadi demi pribadi. Supaya hidup kami ini selalu ingat akan kebesaran Tuhan. Lewat tuntunan tangan Tuhan yang kuat.
yang membawa hidup kami ini pada keberhasilan dan keberuntungan, bahkan berkemenangan. Sebab di dalam tangan Tuhan yang kuat ada keperkasaan, ada kuasa yang besar, bahkan kuasa untuk mengangkat dan meninggikan, untuk meruntuhkan, bahkan untuk menjatuhkan manusia. Untuk itu Tuhan, kami hari ini membawa diri kami untuk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai anak selalu rindu dituntun oleh tangan yang kuat. Itulah Bapa kami di surga yang mempunyai kuasa yang besar. Biarlah setiap kehidupan jemaat Tuhan, kami semua yang ada, kami mau masuk dalam penggembalaan yang benar. Supaya setiap waktu, setiap saat, hidup kami ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Sampai masuk ke negeri yang kekal. Tuhan, tolong setiap pribadi jemaat Tuhan, supaya terbuka hatinya. Tidak mau dengan kekuatan diri sendiri berjalan di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Tetapi kami rindu selalu dalam tuntunan daripada Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa digembalakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap ayat demi ayat, pasal demi pasal yang sudah kami terima dan kami baca, masuk dalam lubuk hati kami yang dalam Tuhan. Dan beri kemampuan untuk kami selalu dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Berikan kekuatan setiap pribadi, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang bersama-sama ibadah dengan kami, ataupun yang di gereja ini yang dengan sungguh-sungguh, dengan tekun membawa diri ini untuk digembalakan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh Tuhan, kami sudah dibuka mata hati kami oleh Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Urapi senantiasa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, baik jemaat Tuhan, Bapak Gembala yang sudah melayani kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita, kami bergembira, sebab kami sudah diberkati oleh Tuhan. Rohani kami ditingkatkan, kami mengerti akan kehendak Tuhan. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami beralaskan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kembali kita akan diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjuk hanya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang luar biasa, Gembala yang baik yang menuntun kami. Tuhan, oh anak-anak domba di pangkuannya dan induk-induk domba yang besar dituntunnya dengan hati-hati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami membiarkan diri kami, tangan kami ulurkan. Dan biarlah Tuhan yang menuntun memegang tangan kami ya Tuhan. Jangan kami yang memegang Engkau Tuhan. Kalau kami memegang Tuhan, kami bisa lepas. Bisa Tuhan, terlepas dari tangannya Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memegang kami, Tuhan tentu Engkau tahu saat-saat kami menghadapi bahaya, saat-saat musuh datang, tangan Tuhan, tangan yang kuat, tangan yang perkasa, akan mengatasi musuh-musuh kami ya Tuhan. Akan mengatasi orang yang mengejar kami ya Tuhan. Tuhan akan menolong kami dan kami diberi kemenangan dari Tuhan. Kami dipelihara Tuhan, dituntunnya kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, kepada suasana yang aman damai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, seringkali kami melepaskan diri dari tangan Tuhan. Tuhan tolonglah kami Tuhan, supaya kami jadi anak-anak-Mu yang mau dituntun oleh Tuhan selalu. Seperti domba Tuhan, kami masuk dalam penggembalaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati umat-Mu saat ini, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati Tuhan anak-anaknya, berkati menantu-menantunya, cucu-cucunya, semua rukun, semua diberkati. Bahkan Tuhan diberkati yang hari-hari ini bekerja supaya berhasil pekerjaannya. Tuhan tolong tuntunlah setiap kami ya Tuhan, umat-Mu. Tuhan yang dari sekolah minggu, bahkan remaja, kaum muda, kaum profesional muda, bahkan Tuhan kaum bapak, kaum ibu usia bahagia. Engkau tolong semua Tuhan. Hari-hari ini usia bahagia yang tidak bisa beribadah karena Tuhan masa pandemik. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan, supaya Tuhan diberi kesempatan umat-Mu dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati walaupun hari-hari ini ada masa yang sukar dan sulit, tapi kami percaya berikan terobosan pada umat-Mu. Beri hikmat Tuhan, supaya kami ada Tuhan terobosan-terobosan dalam usaha, dalam pekerjaannya. Dan tetap diberkati umat-Mu. Seperti domba yang dituntun pada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, yang menyegarkan. Terima kasih Tuhan, dan yang menuntun kami Tuhan pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa sampai hari ini Tuhan tangan-Mu Tuhan senantiasa menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah putus asa dibuka jalan, yang kekurangan dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan kembali pulang, besertalah rumah masing-masing dengan selamat. Yang hari ini tidak datang karena mungkin Tuhan imlekkan, Tuhan juga berkati di mana saja mereka berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya, lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan datang yang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku dan melimpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjaga